Tentu hal ini memprihatinkan karena orang tidak bisa mengatakan, oh bunuh orang Papua. Ujungnya mari dibuat bodoh, emosinya gampang meledak dan tersulut, biarkan mereka jadi predator satu dengan dan pelan-pelan itu akan dilenyap supaya tanpa menumpah istilahnya, mereka bisa kuasai kekayaannya. Sampai hari ini sangat memprihatinkan. Kalau Bapak Ibu pernah, cara berpikir mereka saja, kita susah untuk mengerti. Beri contoh, ada ibu yang jual sayur. Ada melinding gitu. Harga itu zamannya juga menyenangkan. Syaratnya dari roh itu bagus dan kudu lantai. Memang tidak terlalu bagus jajannya. Tapi maco gitu. Kini aku coba. Ada yang lain ya. Dengan beliau beliau piano, saya saksofon. Tapi beliau sudah terlanjur minum. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Bukan hanya karena itu ya anak ini tidak boleh benar, tapi harus siap. Di Romo itu sering ditangi umat. Kalau ada anak saya tanya, jadi oh ya, enggak mau, lo kenapa? Oh, di rumah mamaku sering Romo, nah di Romo cuma dengar ya. Sudah itu suruh serius. Soal keagamaan itu bisa mengatakan bahkan internal pun. Di saya kecelakaan waktu itu hari tahun 7 naik sepeda motor GL Max, sepeda motor hadiah tabisan saya dari keuskupan, dikendarai oleh adik kelas saya, dan di tengah jalan nabrak gerobak sapi. Bisa dibayangkan GL Max nabrak gerobak sapi di daerah Klaten. Yang namanya gerobak itu kan dibuat dari kayu jati gelondongan peras, ya kita nabrak malah mental sendiri. Saya yang celak dan sudah ditutup dengan daun pisang, alias dianggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah dianggap. Dan dalam kondisi begitu, ternyata tiba-tiba saya siuman, ada orang yang menolong, itu tanya, agamanya apa? Lagi cengkong, masa agamanya itu? Nah ini tak ngarang nih. Bener, karena pada waktu saya tidak pakai baju. Di posisi saya pakai baju kolar biasa, kita tetap pakai kolor. Baju kolar itu ini, kolor itu yang dalam. Jadi posisi pakai baju biasa, kecelakaan, dibilang ini ada Romo kecelakaan. Masih tanya Romo apa? Begitu saya jelas Katolik. Romo Projo apa Yid? Di dalam gereja Katolik itu masih Romo itu ya ada Projo, itu Romo Uskup, Yesuit itu Romo SJ, Serikat Yesus, ada lagi SJ
Kecelakaan ditakoki rojo apa ya semandang ditulung tung. Nah itu juga saya sering mendengar tanya ada kalau ada kecelakaan tapi agama apa dilelah kesana kan jawabnya Islam. Islamnya mati apa NU. Pasti ditanya gitu gimana? Oh ya kebetulannya NU. NU nih waktu itu NU suruh apa main. Karena ada KB ya gitu. Kalau di Mustafa membingungkan PKB atau PKB. Kalau PKB itu Partai Keadilan Masa, PKB itu P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Sehingga kalau saya sowan Gus Mus di Latah, itu ya dibalik itu sudah siap sambil penyet dengan tempe garit. Enak sekali, maka termatur Gus, ini ada resep bikin sambal penyet Gus. Hadiahnya Mas Timur tadi. Dan enak, kenapa? Beliau menyambut bukan sebagai tokoh agama, tetapi sebagai tokoh iman, sebagai orang beriman yang tidak lagi membeda-bedakan ini romo, ini kiai, ini ulama. Bahkan beliau dengan begitu teduh ketika saya sowan bersama Kiai Budi soal tari sufi itu ya gitu. Yang bengunya gitu lah, yang bengunya Syiah, ya gitu. Tapi dengan segala nada yang sangat humor, tidak sebagai suatu pengkota-kotaan, tetapi sebagai suatu penerimaan. Tidak apa-apa, ya, teruskan aja. Itu menghibur, itu mempersatukan, itu membawa berkah. Saya kesan dengan Tuhan. Suatu kali beliau mengekspresikan diri sebagai orang Katolik yang Katolik, tetapi bukan dalam rangka eksklusif, dalam rangka menjadi berkah. Suatu kali beliau telepon saya, Romo, ada gereja yang mau dibongkar enggak Romo? Saya pikir ada apa ya? Dan beliau yang sederhana mengatakan, enggak, aku cuma membutuhkan batu batanya aja. Daripada digempur, hancur, dibuang, mospro, saya beli botol bekas itu. Saya agak heran waktu itu, wah ini klenik macam apa ini? Tapi ternyata beliau mengekspresikan iman yang menjadi berkah. Romo, botol itu kalau untuk bangun masjid, bangun gereja, wihara, pura, kelenteng, dipakai setiap kali berdoa, doa dan berkatnya itu juga meresap di batu-batu itu. Jadi sayang sekali kalau batu-batu itu dibuang percuma. Apalagi tempat sampah, itu berkah. Mari kita ubah menjadi berkah daripada dibiarkan menjadi sampah. Wah, menarik sekali. Waktu itu saya mau pertemuan romo-romo, lalu saya umumkan, para romo siapa yang sedang membangun gereja? Lalu ada satu yang tunjuk jari saya, dari Betono. Loh, Romo sedang bongkar gereja? Enggak, kalau mau dibeli batanya nanti tak bongkar ke 1 meter kan. Karena beliau sudah memberi harga 1 meter diberi berapa waktu itu ya? 25 juta ya. Botol bekas itu. Bukan hanya soal bahwa itu bekas, tetapi bahwa itu ada berkah di sana. Nah bagi saya, kalau ada orang-orang yang punya jiwa hidup beragama yang berbudaya seperti ini, lalu Indonesia itu akan menjadi indah. 70 tahun usia bangsa ini merdeka. Pakainya bukan lagi merdeka, tetapi apa Pak? Makmur. Andaikan 70 tahun bangsa ini merdeka dan hadir seperti Simbah Kakung yang indah yang ada di sebelah saya ini. Beliau 71, tapi begitu indah dengan seluruh keteduhan, ngayomi, membela kaum lemah, tidak haus kekuasaan, meskipun terpilih menjadi Rais Am, tapi tidak mau. Beliau waktu membuat saya betul ikut menangis Gus. Waktu panjang ngendika, kalau perlu saya cium kaki anda semua. Itu menjadi suatu tindakan profetik dalam perspektif teologi budaya Katolik. Suatu tindakan kenabian. Untuk apa? Untuk merengkuh semua pihak yang berseberangan bukan dengan haus kekuasaan tapi dalam kerendahan hati.
Matur suwun Romo memberi kita kekayaan bahwa agama itu. Nah, soal artistik di dalam apapun itu nanti sesepuh di samping saya ini adalah muaranya. Setelah Gus Dur itu beliau ini harapan satu-satunya di Indonesia. Maka jangan kesesotus. Dialog bilateral itu enggak ada. Saya malah guyon. Guyon porno. Clinton itu kurang porno apa? Diceritakan Clinton. Di Gedung Putih itu ada sebuah lubang rahasia yang presiden tua sebelum seperti Eisenhower Kennedy suka mengintip dari lubang itu. Gadis-gadis di Gedung Putih yang sedang makan. Clinton guyu terus Gus Dur ngerti. Aku jangan Clinton kekelem. Pertemuan mundur setengah jam, guyon mundur dari Romsa. Ini tidak kasih presiden guyon mundur, ini tamat malam. Saking gembiranya Clinton itu kedatangan Gus Dur yang terjadi luar biasa. Gus Dur kondornya Indonesia diutangi. Kita beri tepuk tangan untuk Gus Dur. Romo halus sama kamu jenengmu kali aku LGS Mas Heru dan keluarga besar Lindu Aji dan teristimewa ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang hadir pada malam ini. Saya melihat moderatornya jadi kacau semuanya. Barangkali ini panitianya nggak kenal BMGS apa bagaimana ini, tukang ngaco ini. Jadi saya sebetulnya sudah runut sekali ini menjadi orang Indonesia beragama dan berbudaya. Sudah saya runut pertama-tama, berarti ini maknanya mau ngajak menjadi orang dulu. Gue seorang pokoknya. Kalau belum orang, lalu kalau mau menikah menjadi orang Indonesia bagaimana? Belum orang. Saya tanya, VGS itu dia orang apa belum itu karena dia sering sekali di kebun binatang. Orang yang kehidupannya di hutan itu meskipun kelihatannya kayak orang, tapi sebetulnya kelakuannya ketek. Tarzan, lihat Tarzan itu melembang sana, melembang sini, nyokoti buah itu. Nek orang manusia yang bergaul dengan manusia itu kalau tangannya sudah memegang gelas begini, kiri sudah memegang pisang misalnya, coba sampai tawarin, mari apel, sampun, terima kasih. Aku tangannya sentak, ini kedek kan enggak. Sini sudah nyekel pisang, sini roti, ada yang telok tangki kakinya. Lalu kita kok disuruh beragama. Satuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, semuanya itu untuk jadi orang Indonesia harus orang dulu. Kumisnya bagus, tertata rapi kayak JK. Dirasani sama itu. Was hati-hati. Buaya darah. Bagaimana buaya mau jadi orang Indonesia? Apalagi yang beragama lagi, berbudaya. Jadi orang dulu.
Jadi orang dulu, semua nabi-nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu orang dalam pengertian yang seorang-orangnya, orang yang tahu orang. Ada orang kelihatannya orang, tapi tidak tahu orang. Aku agar dilirik terus was-was aku. Supaya agak jelas tak ganti manusia aja orangnya ya, manusia. Soalnya dulunya orang. Orang itu manusia lah, gampangannya manusia itu dan mengorangkan orang. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya orang, tapi tidak mengerti orang. Sebagai motivator itu, buat saya dikasih ijazah, yang prio dikasih ijazah. Ini baca ya ayat kursi habis sholat, baca ayat kursi ini 35.000. Ini meskipun dipanggil kiai itu nggak ngerti uang, nggak ngerti orang. Oh, pria itu. Ini nanti pakai ngaji bukan gradul. Ayat kursi bentul 35 ini. Bisa kelengah ini. Ini orang tidak tahu orang. Jadi patokan dia, orang yang tidak ngerti orang itu ya seperti dia. Kalau tidak seperti dia bukan orang. Alangkah tidak orangnya orang yang seperti ini. Ada orang yang ngerti orang tapi tidak mengorangkan orang. Yang diorangkan itu pakaian. Karena pakaiannya pakai jubah, tak orangkan dia. Karena pakaiannya hebat begitu, wah, saya segani dia. Tapi kalau pakai Iki aku jegal mulai tenang. Sering orang itu karena punya kelebihan, apakah kelebihan itu kekayaan. Kalau dia mempunyai kelebihan kekayaan, maka orang yang marah itu dianggap tidak begitu orang. Tak pakai orang ini. Ya sebetulnya saya sih nggak sekolah. Tapi kalau sekolah saya apalagi lebih hebat lagi, Pri. Nggak sekolah. Maksudnya bagaimana maksudnya? Lo nggak sekolah aja bisa bagus, apalagi sekolah. Orang maksudnya ini kemelinti apa? Ya kalau nggak sekolah karena kalau sekolah saya nggak bisa gini. Benar. Kalau sekolah ya Gusmus ya Gus. Gusmus karena nggak sekolah ya Gus. Iya, lo katanya tadi nggak ngakunya, saya dengarnya enggak. Ya, terima kasih ya. Ngono tok. Matur nuwun. Pak. Negeri ini memang kaya, kaya orang kaya, kaya pejabatnya, kaya penjahatnya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, bertanya tentang Indonesia. Dulu kan krisisnya multidimensi sekarang. Saya rasa dan saya berharap kuncinya apa ini? Kuncinya harus gimana supaya memulihkan? ya saya rasa ini kan karena krisisnya eksternal,
semua negara ngalami. Ya, saya berharap ya. Untuk ini Pak, ada pesan khusus Pak yang diilhami dari acara ini. Untuk pesan apa? Iya. Pesan ini? Iya. Ya, saya rasa menurut saya yang dibutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi. Ya udah ya. Dialog malam ini Ya. melihat kondisi tengah sekarang ini, apa yang harus dibutuhkan atau apa yang harus dilakukan? Ya, ya itu tadi. Jadi manusia, terutama pimpinan-pimpinan, petinggi-petinggi negara harus jadi manusia, anggota DPR, MUI, semua yang di atas-atas itu harus jadi manusia dulu. Jadi kalau rakyat-rakyat jelata gitu jadi manusia semua, sana tidak jadi manusia. Dan dari harimau, serigala, segala macam. Jadi apa namanya, seperti kelakarnya siapa namanya Peri tadi kan, kita itu kalau sudah begini baru DP kalau Gusti Allah Tuhan. Emangnya Tuhan itu buroi kita menyelesaikan masalah yang mereka tidak bisa menyelesaikan. Jadi apa namanya, dimulai dari pemimpin-pemimpinnya ya, pemimpin-pemimpinnya yang penting. Rakyat jelata ini sudah manusia semua ya, pimpinannya sudah manusia belum? Mau ke belakang? Ya, kalau enggak ya bahaya. Jadi ada seperti kan keadaan seperti ini, kita yang selama ini mengatakan mau mengadakan revolusi mental, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dengan revolusi mental? Apa mestinya kita harus mau merevolusi mental? Kita tahu keadaan kita dulu seperti apa. Kata Pak Iwan tadi, kita harus berubah, itu harus berubah. Kita harus berubah. Tapi sebelum berubah kita harus tahu dulu kita aslinya seperti apa sih. Lalu berubah menjadi apa? Kita harus meneliti lagi konsep kita tentang kehidupan ini. Kehidupan kita ini untuk apa? Agama itu menurut kita itu apa? Agama itu tujuan hidup, atau dia sarana, atau dia kendaraan untuk suatu tujuan hidup. Ini penting. Dunia itu apa? Materi itu apa? Mau revolusi mental itu dilihat semua. Selama ini jangan-jangan kita melihat sesuatu tidak pas gitu. Kita melihat Tuhan seperti apa, kita melihat agama seperti apa, kita melihat dunia seperti apa, kita melihat Indonesia seperti apa. Selama ini kita anggap mapan itu harus kita tinjau ulang. Jangan-jangan pandangan kita tentang Tuhan, tentang agama, tentang Indonesia, tentang manusia, ternyata selama ini jadi harus kita tinjau ulang. Roh bisnis. Ya, roh bisnis itu kalau menurut saya, kalau perusahaan-perusahaan itu kan dari usaha kecil bisa menjadi besar. Nah, itu karena pengusaha itu selalu yang diutamakan itu satu, membuat produk yang baik, tidak bertikai, ya, menghormati sesama pengusaha, kemudian jujur, membantu yang lemah, gitulah. Ini rohnya pengusaha. Nah kalau itu, maka itu ada perusahaan-perusahaan yang dulunya kecil bisa besar. Nah kalau negara Indonesia ini kan kalau dikelola dengan roh bisnis, dengan itu saya rasa lebih dari perusahaan, lebih dari jamu, lebih dari kacang, lebih dari kopi, bisa jadi perusahaan-perusahaan yang luar biasa gede.